Ya, selamat pagi Bu Risa. Pagi Pak. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk anak-anak di kelas sehat semua? Alhamdulillah sehat, tidak ada yang izin. Alhamdulillah. Ini sepertinya sudah siap untuk melakukan pembelajaran untuk besok pagi ya? Siap. Jadi begini Bu Risa, sebelum panjenengan nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran besok pagi, Ya. hari ini kita akan melakukan yang namanya pra-observasi. Kita berbincang-bincang dulu terkait dengan apa yang akan dilaksanakan untuk besok pagi. Bu Risa besok pagi nanti mengajar di kelas 7A. 7A nggih. 7A jam ke 3.4. 3.4. Kemudian untuk tujuan pembelajaran untuk besok pagi ya. Tujuan pembelajaran karena materinya aljabar, tujuan anak bisa mengetahui tentang aljabar itu apa, terus di dalam aljabar itu digunakan dalam untuk keseharian itu apa saja. Berarti implementasi dalam kehidupan sehari terkait material aljabar gitu nggih. Ya, operasi perhitungan. Oh, operasi hitung bentuk aljabar. Oke, bisa dari RPP yang sudah saya lihat kemarin itu jenengan saya lihat sudah tersusun dengan rapi. Jadi yang poin pertama yang saya tanyakan terkait dengan tujuan pembelajaran sudah Bu Risa jawab. Yang kedua untuk area yang akan dikembangkan nanti dalam pembelajaran tersebut bagian mana? Keaktifan anak dalam belajar, dalam menerima materi, dalam apa itu menyampaikan hasil jawabannya. Oh, mempresentasikan begitu. Jadi kalau boleh saya ulang yang disampaikan Bu Risa itu area pengembangannya yang pertama itu terkait dengan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua tadi mendorong siswa untuk berani berbicara di depan teman-temannya untuk presentasi begitu nggih. Kemudian Bu Risa, kalau boleh tahu kenapa area bagian ini yang perlu dikembangkan? Kalau boleh cerita itu seperti apa alasannya? Alasannya itu kadang anak itu masih malu-malu dalam materi atau hasil diskusinya itu berdiskusi sama teman itu masih malu-malu. Untuk menyampaikan pendapatnya itu masih belum dengan yang mendasari panjenengan, alasan panjenengan kenapa untuk meningkatkan di area tersebut itu apa? Untuk apa itu membuat anak itu percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, berbicara di depan teman, biar pede, biar percaya, biar berani berbicara di depan. Berarti memang sebelumnya itu anak-anak itu dari pengamatan Bu Risa itu memang kurang aktif, kemudian masih ada perasaan takut ketika menyampaikan pendapat. Oke, Bu Risa, terkait dengan apa yang ingin jenengan kembangkan itu kan tentu harus ada strategi nggih. Nah, kira-kira nanti strategi yang akan dilakukan oleh Bu Risa ini seperti apa gambarannya? Nanti akan dibuat kelompok. Oh, pembelajaran kelompok. Nanti dari satu kelompok itu per kelompok bisa berdiskusi dulu sama kelompoknya. Nanti hasil dari diskusi nanti bisa dipresentasikan di depan teman-teman dan ada pertanyaan yang bisa mengaktifkan apa itu bisa aktif dalam berbicara. Oh, gitu. Berarti untuk terkait dengan gaya belajar anak ini saya lihat di RPP jenengan ada berdiferensiasi juga nggih. Nanti tekniknya seperti apa untuk yang berdiferensiasi itu? Tekniknya dibuat kelompok. Jadi anak-anak yang sudah jenengan data tadi untuk yang gaya belajar yang visual aktif sama yang tidak saya gitu. pisah-pisahkan biar yang tidak aktif bisa menjadi aktif. Oke, berarti jenengan pakai LCD juga nggih terkait untuk pembelajarannya atau dengan visualnya dengan lembar kerja LKPD itu nggih. Oh gitu.
Oke, Bu Reza, saya kira untuk pra-observasi cukup sekian. Nanti harapan saya apa yang direncanakan Bu Reza untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, kemudian untuk meningkatkan istilahnya supaya anak itu pede gitu nih berbicara di depan teman-temannya itu besok dapat berjalan dengan sesuai rencana. Saya kira untuk pra-observasinya sudah cukup. Selamat untuk Bu Reza besok melaksanakan pembelajaran dengan materi bentuk aljabar. Kemudian dengan saya lupa Bu Reza. Jadi nanti ada ice breaking nggih sebagai bentuk kompetensi sosial emosional nggih supaya anak-anak juga secara emosi nanti terkontrol dalam pembelajaran juga dapat berjalan dengan baik gitu nggih. Oke. Nggih, sekali lagi Bu Reza saya ucapkan nanti selamat melaksanakan pembelajaran dalam upaya jenengan meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan kemampuan anak untuk berbicara di depan umum. Dengan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE nggih. Nggih, begitu Pak Bu Reza. Terima kasih untuk waktunya nggih. Ya, terima kasih Pak Iwan. Sebelum dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Dipimpin salah satu dari teman yang Pak Indo siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua? Iya. Masih semangat? Mari. Kita tepuk semangat dulu ya. Boleh? Boleh. Tepuk semangat. Sekali lagi ya yang semangat. Tepuk semangat. Hari ini sehat semuanya. Siap ya untuk menerima materi pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, bukunya dipersiapkan. Tadi dari rumah sudah dipersiapkan Pak belum? Di bawah bukunya. Nah, silakan dibuka materinya yaitu aljabar ya. Nah, tujuannya apa kalau kita mempelajari aljabar ini? Tujuannya apa? Nah, apalagi supaya tahu ilmu aljabar. Terus ada yang lain? Tujuannya yaitu mampu memahami huruf sebagai pengganti bilangan, memahami operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, pengkalian dalam bentuk aljabar, dan dapat memahami dalam kehidupan sehari-hari untuk pembelajaran aljabar. Nah, apa yang kalian ketahui tentang aljabar itu? Adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol yang untuk mewakili bilangan yang belum diketahui.
Contohnya bagaimana? Tujuh A, terus yang mengandung apa itu kalau terus apa lagi? Kalau mengandung dari unsur-unsur berikut berarti ada tadi variabel, terus koefisien, terus konstanta, terus ada suku-sukunya. Nah, kalau variabel itu yang bagaimana? Berupa huruf. Contohnya A, B, yang bagaimana? Koefisien itu apa toh? Apa? Contohnya? Tiga X koefisien gimana? Itu ya, boleh. Terus konstanta itu apa toh? Nah, contohnya konstanta itu bagaimana? Yang berupa apa? Berupa angka. Kalau ada kalimat matematika 2x plus 7 berarti konstantanya 7. Terus kalau suku, apa yang kalian ketahui tentang suku? Nah, suku itu ada berapa jenis? Dua, yaitu pertama suku tadi dipisahkan dengan tanda. Kalau sekarang pas suku sejenis itu yang contohnya bagaimana? Sekolahan ini pas sampai ada satu kalian bisa dikelompokkan yang sejenis itu contohnya apa? Yang A itu ada yang B, yang lain, contoh yang lain, variabel yang lain. Itu yang sejenis. Kalau yang satunya yaitu tidak sejenis. Berarti yang variabelnya berbeda. Jadi bisa membedakan ya antara suku sejenis, suku tidak sejenis, variabel, terus konstanta, koefisien. Suku-sukunya ada berapa? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, coba diperhatikan. Coba diperhatikan ya. Kalau semisal ada, ini saya hapus dulu ya. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Ada sebuah
adalah tentang mencari variabelnya. Terus ada koefisien. Terus ada konstanta. Terus ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, sampai sini dulu. Coba diperhatikan. Variabelnya di depan itu apa saja? X dan Y. Jadi variabel itu yang berbentuk huruf. Terus kalau koefisiennya ada berapa macam? Dua. Yang pertama koefisien yang mengandung apa itu kalau tidak menggunakan ada yang mau ditanyakan? Koefisien X. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil kerja kita. Perhatikan ya. Nomor 1 katanya adalah 8 dan semuanya koefisien X tambah 12X tambah Y tambah 5 minus 3X tambah Y dan tambah 7Y. Yang dikatakan adalah jadi 8. Padahal kalau itu 12X minus 3X jawabannya 9X. Jadi katanya kalau itu disebut X bukan dari Y. Bukan ini tuh menyesuaikan karena sesuai kotanya aja. Oke. Kotanya juga tambah X tambah Y setelah disederhanakan adalah 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengandung apa itu kalau tidak menggunakan ada yang mau ditanyakan? Koefisien X. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil kerja kita. Perhatikan ya. Nomor 1 katanya adalah 8 dan semuanya koefisien X tambah 12X tambah Y tambah 5 minus 3X tambah Y dan tambah 7Y. Yang dikatakan adalah 3X tambah X tambah Y setelah disederhanakan adalah 8. koefisien
Apa dijawabnya jadi 8? Padahal kalau dihitung 12 itu 12x minus 3x jawabannya 9x. Jadi ditanya mau x bukan dari y. Bukan ini tuh disesuaikan karena sesuai kotanya aja. Oke. Anjing, kotanya juga. Selamat pagi Bu Reza, apa kabarnya hari ini? Pagi Pak Iwan, alhamdulillah hari ini sehat. Sehat ya, anak-anak di kelas juga sehat? Sehat semua. Alhamdulillah. Nah, begini Bu Reza, hari ini adalah lanjutan dari rangkaian kegiatan kita dari kemarin pra observasi, kemudian observasi di kelas, dan ini yang sesi ketiga adalah percakapan untuk pasca observasi. Okay? Nah, di sesi ini nanti saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya atau observasi saya terkait dengan pembelajaran panjenengan di kelas kemarin. Nah, nanti itu adanya dari apa yang saya amati. Nanti setelah itu kita bisa diskusikan bersama terkait dari hasil yang saya amati. Okay? Bu Reza kemarin mengulang sedikit dari percakapan kita di awal bahwa jenengan pembelajaran kemarin adalah tujuan pembelajarannya adalah memotivasi sama mengaktifkan siswa. Untuk tujuan pembelajarannya berarti terkait dalam siswa dapat mengetahui aljabar dan dapat mengoperasikan bentuk aljabar. Oh, nggih sedikit merefresh kemarin nggih. Berarti kemarin itu jenengan melaksanakan pembelajarannya dengan metode diskusi kelompok, ceramah, diskusi kelompok, dan pembelajaran berdiferensiasi nggih. Oke, Bu. Oke, Bu Reza, dari hasil pengamatan saya sepanjang panjenengan mengajar kemarin, yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran, saya kira kemarin sudah disampaikan secara baik oleh panjenengan, dan saya amati juga terkait dengan keaktifan siswa, itu juga saya lihat siswa nampak antusias mengikuti pembelajaran panjenengan, dan ketika melaksanakan diskusi kelompok, siswa juga sangat antusias. Dari masing-masing siswa yang saya amati itu masing-masing juga memberikan kontribusi terhadap kelompok masing-masing, dan secara keseluruhan kelas dapat panjenengan kelola dengan baik. Ini secara garis besar, ya. Nah, dari kemarin yang jenengan laksanakan, pembelajaran yang panjenengan laksanakan, kira-kira untuk Bu Reza ada perasaan bagaimana setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu? Perasaan panjenengan seperti apa? Lega. Leganya seperti apa, bisa disampaikan secara gamblang gitu? Lega, plong gitu, bisa disampaikan dan bisa diterima anak-anak dengan baik, berjalan dengan sesuai yang diinginkan. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin jenengan capai itu di pembelajaran kemarin itu menurut panjenengan seperti apa? Apakah sudah atau seperti apa? Sebagian sudah berjalan dengan baik, namun juga ada mungkin beberapa yang belum tercapai. Mungkin ya dari penjelasan saya dari satu kelompok ke kelompok yang lain, mungkin ada yang bisa menangkap dengan baik, ada yang tidak. Begitu nggih. Kira-kira untuk pembelajaran kemarin jenengan jadi ada permasalahan terkait dengan yang jenengan sampaikan tadi, bahwa mungkin sebagian anak itu penangkapannya itu berbeda nggih. Ada yang ya katakanlah anak itu nggih dalam menangkap materinya ada yang baik, ada yang sedang, dan ada yang mungkin rendah. Kira-kira permasalahannya apa, Bu? Kok anak bisa seperti itu kira-kira?
kalau dari sepanjang apa ya istilahnya jenengan selaku guru matematika itu kalau boleh diidentifikasi itu pokok permasalahannya sebenarnya apa? Pokok permasalahannya ya Inti masalahnya dari anak yang mungkin tadi disampaikan kan kurang aktif, atau dari pengembangan yang kemarin ingin jenengan kembangkan itu kan anak-anak itu di awal kan kondisinya kurang termotivasi, kemudian keaktifan untuk keaktifan siswanya itu juga belum nampak dan sebagainya. Itu sebenarnya menurut jenengan itu kalau diidentifikasi itu permasalahannya apa gitu? Ya itu gimana ya, kurang memahami juga itu berpengaruh dalam keaktifan dalam berkelompok, itu juga berpengaruh. Pemahaman soal setiap orang kan memiliki pemahaman berbeda-beda, tidak bisa disamakan, jadi ya perlahan-lahan. Oh gitu. Nah kemudian setelah jenengan laksanakan pembelajaran kemarin itu masih ada masalah nggih menurut jenengan nggih? Kira-kira yang jenengan sampaikan ini tadi. Kira-kira untuk tindak lanjut dari apa yang masih ganjal di istilahnya di pikiran jenengan terkait dengan identifikasi masalah yang masih ganjal itu, nanti ke depan tindak lanjutnya seperti apa? Jenengan punya rencana apa itu Saya mau koreksi lagi dari beberapa kelompok, mungkin ada yang aktif, ada yang tidak. Mungkin dari kelompok itu yang tidak aktif nanti bisa diulang dalam pembagian kelompok itu, biar yang kelompok yang tidak aktif sama yang kelompok aktif bisa kita rubah, bisa nanti yang nggak aktif bisa mengikuti teman-temannya yang aktif, bisa ada kemauan dalam menyampaikan menyampaikan diskusinya dalam satu kelompok itu, bisa ada motivasi dengan teman yang lainnya. Berarti dari sedikit masalah yang masih ganjal itu kaitannya dengan motivasi dan keaktifan siswa itu masih ada beberapa yang belum maksimal ngoten nggih. Ya, jenengan berencana untuk memaksimalkan lagi itu akan merubah komposisi anggota kelompok, jadi lebih heterogen gitu. Berarti komposisi yang kemarin perlu dirubah nggih. Dari rencana jenengan untuk merubah ini, kira-kira akan panjenengan laksanakan kapan Bu ini? Pembelajaran selanjutnya. Untuk pembelajaran berikutnya, kira-kira kapan Bu itu? Insya Allah ya minggu depan. Minggu depan. Okay. Kira-kira untuk pembelajaran berikutnya itu masih terkait dengan materi yang jenengan sampaikan kemarin? Masih berarti masih seputar bentuk aljabar. Kira-kira masih ada korelasi nggih? Maksudnya ada relevansinya antara materi yang sebelumnya dengan materi yang sekarang. Gitu. Oke. Oke Bu Reza, untuk pasca observasi kira-kira sedikit yang saya sampaikan itu, kalau boleh lagi saya tambahkan nggih. Ini tadi kan saya sampaikan jenengan menjawab ini artinya menurut versi panjenengan apa yang sudah panjenengan laksanakan kemarin itu seperti ini. Lah ini dari saya ingin menyampaikan, nanti kalau mungkin sedikit berbeda ya enggak apa-apa, nanti saling apa istilahnya. Nggih. Kemarin itu di awal itu kan kita sempat membincangkan itu kan dengan memanfaatkan LCD nggih, tapi karena mungkin kondisi kelas kemarin walaupun kita seharusnya tidak boleh menyalahkan kondisi kelas, memang kondisi kelasnya ternyata tidak bisa dilaksanakan pembelajaran dengan LCD. Jadi dengan media LKPD yang sudah panjenengan siapkan sebagai pengganti LCD. Saya kira itu masalah terkait dengan tidak kesesuaian antara rencana dengan faktanya. Memang kadang-kadang kita kan
ketika melaksanakan pembelajaran itu persiapan yang kita sudah siapkan matang, ketika hari H itu kadang-kadang ada saja yang kurang. Kemudian untuk ice breaking kemarin ketika jenengan laksanakan ice breaking itu menurut saya masih kurang ya. Jadi kurang apa ya istilahnya, untuk refresh anak-anak itu mungkin kurang wow gitu nggih. Jadi kalau boleh disarankan untuk ke depan itu untuk ice breaking-nya mungkin dibuat beda dari yang kemarin gitu. Nah, dibuat lagi yang kira-kira membuat anak-anak itu lebih bersemangat lagi. Itu terkait dengan ice breaking. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan untuk membangkitkan motivasi juga sudah jenengan sampaikan, saya kira sudah. Kemudian seperti pertanyaan-pertanyaan anak yang pertanyaan pemantik untuk membangkitkan untuk memunculkan ide-ide dari anak juga sudah panjenengan laksanakan. Memang benar apa yang jenengan sampaikan tadi terkait dengan kelompok yang sudah jenengan bentuk itu, kalau menurut pengamatan saya ada beberapa kelompok itu anggotanya itu hanya diam. Saya tidak tahu itu diamnya itu karena tidak bisa atau tidak diberi kesempatan dan sebagainya. Nah, karena memang keterbatasan kelompok itu jenengan buat jadi berapa kemarin? 4 ya? 4. Kemudian sementara jenengan harus keliling sana sini. Ketika jenengan tidak ada di kelompok tersebut, maka kelihatan ini kelompoknya yang aktif ini, yang tidak ini. Mungkin untuk besok kalau boleh kami sarankan untuk LKPD-nya itu yang kira-kira bisa memfasilitasi setiap anggota. Artinya setiap anggota itu bisa berkontribusi secara maksimal. Setiap anak juga job disk-nya itu bisa jelas. Jadi tidak ada anak yang nganggur, semua harus berkontribusi. Itu terkait dengan diskusi kelompok. Kemudian untuk presentasinya saya berikan aplaus untuk kelas panjenengan, luar biasa. Walaupun kita tidak bisa membandingkan antara anak-anak dengan orang dewasa. Kalau orang dewasa kan nanti kalau presentasi itu seperti ini, kalau anak-anak ya seperti yang kemarin itu sudah saya anggap luar biasa. Sudah. Jadi setiap anak itu keberanian untuk menyampaikan pendapat itu sudah muncul. Jadi melalui diskusi kelompok itu saya sampaikan tadi keaktifan siswa itu bisa dilihat dari ketika diskusi kelompok sudah muncul. Kemudian ketika di diskusi kelompok pula itu motivasi anak belajar juga muncul. Jadi memang menurut saya kemarin sudah bagus. Ya itu ada beberapa catatan, tapi ya monggo nanti saya kembalikan panjenengan. Saran dari saya mau istilahnya dipakai atau tidak, ini saya kembalikan ke panjenengan. Tapi intinya secara keseluruhan pembelajaran panjenengan terkait materi bentuk aljabar dengan tujuan pembelajaran yang pertama mengenal bentuk aljabar, kemudian variabel, koefisien, konstanta, dan mengoperasikannya berjalan dengan baik. Kemudian untuk area-area pengembangan jenengan juga sudah terlaksana dengan baik terkait dengan motivasi anak maupun keaktifan anak dalam mengikuti pembelajaran. Saya kira dari saya cukup itu. Terima kasih Bu Reza untuk waktunya di pasca observasi ini. Itu saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.